Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru ya. Ikuti terus update berita tentang saham di channel ini. Oke, berita pertama kita ke Wall Street dulu ya. Saham Wall Street melesat usai Amerika Serikat merilis laporan ketenagakerjaan. Jadi pada perdagangan hari Minggu lalu ya, hari Jumat penutupan Minggu lalu itu sangat ijo royo-royo nih hasilnya untuk pasar Amerika Serikat ya. Dow Jones-nya naik 2,14%, S&P naik 2,29% dan Nasdaq naik 2,76%. Wow. Sedangkan untuk pagi ini, bursa Asia juga kabarnya ngikuti Wall Street nih, menguat ditopang sentimen Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Lalu untuk IHSG sayangnya gagal menguat di sisi satu ya, tapi dibuka hijau juga sama dengan pasar bursa yang lainnya. Sedangkan berita untuk komoditi hari ini, untuk batu bara dikhawatirkan harganya drop ya karena Eropa lepas dari krisis energi. Sedangkan untuk harga minyak mentahnya malah naik tipis nih setelah Cina membuka perbatasan. Untuk harga CPO-nya tetap ambruk 5% ya, sudah dibantu oleh Cina dan Argentina tapi belum mampu mengangkat harga CPO kembali. Sedangkan untuk emas, karena Cina membuka pelancong datang ke negaranya, harga emas terbang tinggi, pada borong semua nih untuk emasnya. Apalagi bentar lagi Imlek ya, itu sudah terbiasa nih kalau Imlek menjelang Imlek harga emas tuh selalu naik. Sekarang saatnya kita ngomongin tentang emiten ya. Nah, tadi kita ngomongin komoditi, sekarang ada beberapa emiten komoditi yang akan kita bicarakan di hari ini. Pertama ada ABMM yang adalah emiten batubara. Klaim sudah mencapai target penjualan batubara ABMM atau ABM Investama sentuh 13,7 juta ton. Jadi itu adalah penjualan sepanjang 2022, namun target di tahun 2023 itu lebih kecil ya, karena untuk cadangan batu barang itu sudah berkurang. Dan selanjutnya ini ada MDKA atau Merdeka Copper Gold. Ini dimiliki dua jagoan bakal mendorong IPO anak usahanya, dan anak usaha yang dimaksud adalah PT Merdeka Baterai Materials. Jadi ini sejalan ya dengan perkembangan pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia, jadi pas banget nih momennya. Seperti kita tahu ada Saratoga, kemudian Garibaldi Boy juga, Boy Thohir ini juga memiliki saham MDKA ya. Oke, kita tunggu ya untuk IPO-nya. Selanjutnya kita ke emiten yang ada hubungannya dengan minyak CPO nih, yaitu ada Tunas Baru Lampung atau TBLA, yang dimana untuk menyiapkan modalnya itu sudah mengantongi izin rank ISO senilai 768,43 lembar saham. Ini rank ISO-nya dengan nilai nominalnya Rp125 ya per lembar saham. Dan untuk diketahui, untuk TBL ini merupakan yang produksi minyak seperti Rose Brand, gula, jangan itu ada minyak ada gulanya ya untuk merek Rose Brand. Sementara untuk detail rank isunya belum dijelaskan semuanya seperti harga pelaksanaannya dan sebagainya, rasio ya. Nanti kita tunggu kabar berikutnya. Nah, setelah itu kita ke perkayuannya, ada emiten kayu atau Darmi Bersaudara, di mana telah berhasil mengekspor 127 kontainer di tahun 2022. Nah, data ini merupakan tercatat sampai tanggal 31 Desember ya, sampai dengan akhir tahun. Ya, semoga aja ya dengan begini kinerjanya semakin membaik dan bisa juga menaikkan nih harga sahamnya, karena sekarang masih digocap di harga Rp50 per lembar sahamnya. Next, masih sama kita ke emiten kayu juga yang masih baru ya, baru book building hari ini. Produsen kayu lapis FWCT menawarkan 108-118 per lembar saham. Sekarang ini ya untuk saham IPO itu ditawarkannya rata-rata di bawah Rp200 nih, bener-bener bersaing banget. Untuk masa book building ini adalah tanggal 9 sampai 16 Januari, jadi hanya 1 minggu aja ya. FWCT ini dia mengeluarkan 375 juta lembar saham baru ya, bernominal Rp100 per lembar atau setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan di setor penuh. Dana IPO yang bakal diraup itu adalah 40,5 miliar hingga 44,25 miliar, nggak terlalu gede ya. Nah, rencananya 79% dari dana hasil IPO ini akan digunakan untuk belanja modal seperti pembelian mesin produksi, misalnya rotary barker, spandress less, continuous dryer, and lainnya. Kemudian 16% dana IPO untuk membeli mesin produksi pendukung ya. Ya, untuk modal ini ya penunjang kerja lah intinya ya. Oke, nggak tahu ya nanti ini apakah akan diminati karena emiten-emiten kayu saat ini terutama yang ekspor masih terkendala dengan bahan baku, kemudian melemahnya
rupiah. Nah, sekarang kita beralih ke transportasinya yang biasa mengangkut bahan-bahan barang-barang komoditi. Itu ada TCPI, Transcorp Pacific, yang dimana sah mengantongi restu private placement senilai 4,04 triliun. Untuk jumlah lembar saham yang akan dikeluarkan adalah 500 juta lembar saham dengan asumsi harga pelaksanaannya adalah 8.134 per eksemplarnya. Oke, semoga lancar hingga finish ya untuk private placement-nya. Dan berikutnya kita sama-sama transportasi, tapi transportasi darat ya, ada taksi. Ada kabar bagus, suami Puan Maharani bakal akuisisi 35% saham Taksi Express. Apakah berita ini akan membuat nanti saham taksi bisa bangun dari gocap? Nah, kita tunggu aja nih. Mungkin ada beberapa yang nggak mau ketinggalan udah membeli sahamnya duluan ya. Nah, kalau 35%-nya berarti ada 2,2 miliar lembar saham nantinya. Berapa duitnya? Harga market sekarang kan 50 ya, tapi beliau membelinya murah sekali nih di harga 20 rupiah. Wow. Jadi totalnya adalah 44 miliar. Kecil mungkin untuk ukuran beliau. Berikutnya yang biasa dilewati oleh transportasi darat nih, ada tol ya, JSMR, Berkah Nataru, Natal dan Tahun Baru mencatat 5,6 kendaraan melewati 4 tol utama. 4 tol yang dimaksud adalah gerbang tol barir utama, yaitu GT Cikupa arah Merak, GT Ciawi arah Puncak, dan GT Cikampek Utama arah Trans Jawa, dan GT Kalihurip Utama arah Bandung. Dan ada juga nih yang nggak mau kalah nih, ada anak usaha Waskita yang mencatat volume lalu lintas juga di tol meningkat drastis saat Nataru. Adapun anak usaha yang dimaksud adalah PT Waskita Toll Road atau WTR yang berhasil mencatatkan peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas pada ruas-ruas tol milik WTR selama Natal dan Tahun Baru ya. Nah, ini juga ruas tol yang dimaksud adalah ruas tol Pamalang Batang, Pasuruan Probolinggo, Kayu Agung, Palembang, Betung, Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, Ciawi, Sukabumi, dan Krian Legundi, Bunder, Manyar. Ini daerah-daerah yang sangat ramai sekali ya. Dan masih ngomongin tentang WSKT nih, soal permohonan PKPU kepada Waskita, ini versi CV Bundar Agung Abadi atau BAA. Jadi WSKT diajukan permohonan PKPU nih. Wow, semakin banyak masalah di WSKT ya. Kemarin direkturnya habis ketangkep dana korupsi ya kan. Kemudian sekarang ada potensi untuk PKPU. Nah, tujuan permohonan PKPU dari BAA kepada WSKT ini adalah untuk merestrukturisasi hutang termohon PKPU yang dapat membuat sehat kembali perusahaan tersebut sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah. Apalagi perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan BUMN ya, seperti kita tahu WSKT adalah saham konstruksi BUMN. Oke deh, semoga cepat selesai permasalahan di WSKT ini biar investornya nggak ketir-ketir nih untuk menghold sahamnya. Nah, berikutnya kita ke saham Eliteri atau Elit, dimana kabar mengejutkan nih, ada Hotman Paris menyerok 101,66 juta lembar saham. Wow, tapi saham Elitnya habis diserok malah berbalik longsor nih. Nah, untuk pembelian ini Hotman Paris harus merogoh kocek sekitar 12,19 miliar. Angka yang kecil buat beliau. Oh ya, saham LT ini merupakan bergerak di komputer ya, gitu. Kalau ada yang mau koleksi ngikuti jejak Hotman Paris silakan, tapi jangan lupa analisa dulu ya sebelum beli. Oke, dari Hotman Paris kita ke Bakri ya. Ada emiten Bakri Telekom atau Bitel yang lega nih. Perjanjian damai PKPU sudah diakui. Dan pengakuan ini nggak main-main nih dari pengadilan Amerika Serikat. Diungkapkan, Bitel akan melaksanakan seluruh kewajiban kepada para kreditur termasuk penyelesaian kewajiban atas utang yang timbul dari penerbitan Wesel Senior. Oke, jadi ikut lega ya untuk para investor yang masih menghold saham Bitel ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.